Alhamdulillah kami menyumbang 1 emas untuk Bangka Tengah di Poprov Bangka Selatan. Oh, dari hasil sederhana ini tadi Dari nih? Batang Kelaput. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Bang Yasir? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Makasih lah sempat menghadiri undangan kami Siap. untuk kita berkisah di sini, Nek. Siap. Nak bahasa apa kita, Pak? Bahasa Indonesia apa bahasa Bangka? Yo baik kecuali bahasa Jepang kok. Udah terus. Jangan, samelah campur boleh. Kuni kadang-kadang aku campur, kadang nak kena not aku bantai aku bahasa Bangka lah. Oh. Siap. Asli Kurau? Asli Kurau, lahir di Kurau. Lahir di Kurau. Iya. Oke. Pak, dulu tuh waktu masa kuliah sering lewat Kurau. Ya. Ada apa kayak panjat dinding, no? Panjat tebing. Panjat tebing yang Iya, tinggi gitu. iya. Itu inisiatornya siapa itu, Pak? Kula dulu Jadi ada 3 orang sih kawan-kawan inisiator, dalam arti ya kalau nak memulai gawe itu ya harus mulai dari kita. Ya tapi yang Alat namanya sederhana dulu tuh. sederhana sekali. Jadi ya posisinya sih nempel di Batang Kelaput lah, paham lah. Iya, betul. Safety-nya ada ade. Ya tapi kalau tidak dimulai dari situ kurasa tidak sudi-sudi tidak akan termulai. Cukup lama itu, Pak ya? Hampir 2 tahun. Kayak sampai buruk multiplex gitu. Karena memang ada jangka waktu, Iya, apalagi pasti. kena hujan segala Pasti, macam. pasti. Dalam 2 tahun tuh ada tidak prestasi kawan-kawan? Khusus yang di sini nih, yang di Siap. Kurau nih. Oh, yang prestasi kawan-kawan kan situ kan kalau bahasa cabang olahraga panjat tebing. Ya. 2010 alhamdulillah kami menyumbang 1 emas untuk Bangka Tengah di Poprov Bangka Selatan. Oh, dari hasil sederhana ini tadi Dari nih? Batang Kelaput. Tapi memang aktif. Karena kan Aktif, selain itu alhamdulillah. kami lihat juga inisiator juga mangrove itu. Siap. Nah, gimana kabar mangrove sekarang, Pak? Mangrove kalau sekarang masih tak pembenahan. Ya. Dalam arti ke masa Covid kemarin kalau wisatanya otomatis kan banyak pengurangan jauh lah turunnya drastis. Tapi ya kan ekowisata nih. Jadi konservasi yang masuk, wisata masuk. Pada saat wisata menurun kami naikkan konservasi. Jadi persemaian mangrove tetap jalan. Nah, aku penasaran nih. Siap. Gimana asal mula bisa tercipta yang sekarang luar biasa nih kami lihat. Iya. Alur sungainya dapet, speednya dapet, speedboatnya kan juga di dalamnya itu luar biasa, Pak. Kan tidak mungkin serta merta, Pak. Iya. Gitu kan. Apa memang punya basic dulu lingkungan gitu kan? Jadi kalau kita balik mundur lah hitung dari 2024. 2024. Yang pertama 2004. 2004 Kuni kan orang Kurau. Orang Kurau yang lahir di Kurau, yang tapi pada saat itu ku kuliah di luar. Jadi kuliah di Makassar. Ya basic sih Mapala memang. Ya pas gempa Aceh itulah ceritanya. Gempa Aceh ya. Jadi posisinya kita kelihatan kerusakan yang ada mangrove dan tidak. Ya pada saat itu ada abrasi yang sangat jauh, ada kerusakan hampir 80 lebih hektar. Di Kurau. Oh, ada di efeknya, depan Pak? ada. Jadi bukan efek dari tsunami bukan. Jadi karena kondisi alam. Jadi kerusakan itulah kami coba tanam. Akhirnya itu target 2004 sampai 2010 alhamdulillah sudah mulai berkembang. Sampai seterusnya akhirnya 2016 dengan tumbuhnya 120 hektar itu hasil reklamasi. Dikasih apresiasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dalam bentuk SK legalitas dari kementerian namanya HKM, Hutan Kemasyarakatan. Iya, jadi dikasih legalitas untuk pengelola ekowisata yang berbasis lingkungan. Jadi ekowisata bahasa. Jadi dari mulai itulah akhirnya ya inisiatif kawan-kawan dengan dana seadanya ya kami buat trekking. Jadi ya seiring berjalan ya, pemerintah Bangka Tengah, provinsi, ada juga dari kawan-kawan dari perusahaan-perusahaan yang CSR-nya ngebantu. Dan alhamdulillah konsepnya sudah mulai terpenuhi, walaupun sekarang zonanya masih kami batasi. Jadi ada pembatasan karena kan di dalam itu kan banyak burung-burung. Jadi kami buat 2 zona, 1 zona ekowisata, 1 zona penelitian, 1 zona inti. Zona inti dapat jadi gugat. Zona penelitian yang kawan-kawan mahasiswa anak penelitian nih tempat jadi kami bagi seperti itu. Zona inti ini isinya apa? Zona inti itu bahasa di situ hutan. Kalau di antara zona ini nih yang paling penting mulai dari kerapatan, kebesaran ini pokoknya
memang ini pusatnya, tidak percaya diganggu. Yang memang hutan asli ya, tidak diganggu sama jembatan kayu segala macam tuh ya. Tidak, jadi tidak kami ganggu. Jadi kami memang khususkan untuk itu dan itu paling depan. Berapa luasnya? Kalau total areal wilayah itu hampir 800 hektar, tapi legalitas yang dikasih 213. 213 hektar. Termasuk yang di dalam apa jalan-jalan tuh. Iya, termasuk di dalam. Oke. Nah, kalau kita bicara wisata nih, Pak. Kan ekowisata tadi. Berarti kan ada apa ya, tenaga pemandu di situ. Itu apakah pure CSR atau memang ada benefit lain secara ekonomi dari pengunjung misalnya sampai bertahan sampai sekarang nih gitu loh. Ya, jadi kan ekowisata itu kan sebenarnya ujung wisata tapi ada hal yang lain yang jadi acuan. Yang pertama pada saat kita berbicara wisata itu kan memerlukan kawan-kawan yang operasi perahu, yang melakukan pemeliharaan trekking, itu ada orang-orang. Inti kalau dari hasil itu, kalau dana pemerintah sama CSR itu dalam bentuk sapras nih, tidak dalam bentuk bahwa budak ini akan dapat kesejahteraan, tidak. Kesejahteraan itu muncul dari hasil dari wisata tuh. Wisata itu kan yang pertama sih kami sekarang sih alhamdulillah ada kolam udang bioflok, ada 3. Udang apa nih? Faname. Iya. Oh, berarti yang diceritain Pak Bupati kemarin. Iya, di tempat kami alhamdulillah sudah 3 siklus hari ini. Yang satunya ada kepiting bakau, ada kolam nila. Jadi dari situlah yang paling penting kami MOU dengan Kementerian Kehutanan dalam bentuk persemaian mangrove. Persemaian. Iya, jadi anggaran dari Kementerian Kehutanan lewat BPDAS HL Batu Rusak Cerucuk, kami semainya dibagikan gratis masyarakat. Jadi, dibagikan gratis. Ya, di situlah. Jadi kawan-kawan di situ alhamdulillah pada saat wisata mulai menurun, kegiatan yang lain masih berjalan. Oke. Dan semuanya orang-orang lokal. Orang lokal asli Kurau. Asli Kurau. Yang ganti mandi di sungai itu. Ya, kalau kami totalnya 16, dari 16 itu kami bagi dalam arti ini Kak ngurus speedboat, ngurus pemeliharaan atau trekking yang di dalam, separuhnya ngurus tambak udang, pokoknya semua ada pembagian. Adalah dibagi porsi masing-masing ya, dan semuanya orang lokal ya. Orang lokal, termasuk ibu-ibu. Oke. Pak, minum Pak. Sudah agak santai gitu, Pak. Aku tegang sini. Wah. Sekalian ngopi, kita coba nih Pak, ada roti Pak. Siap. Ini punya anak muda nih. Keren. Anak muda, cewek, cantik ya. Cantik, terus smart. Iya. Ini luar biasa nih, Pak. Orang Bangka pasti ya. Orang Bangka asli. Iya, Bangka asli tapi kuliah di Jakarta, tapi ini usaha keluarga lah hampir 15 tahunan ya misalnya. Siap. Jadi memang beda, dia agak halus Pak. Dicoba Pak. Siap. Kartika Bakery. Kartika ya. Ownernya luar biasa nih. Ada 5 cabang kalau tidak salah di Pangkal Pinang. Enak sih, lembut. Yang bikin cewek, kalau bikin cowok mungkin kasar Pak. Oke Pak. Harus siap. Kita lah bicara tentang wisata. Sekarang kami lihat lagi sibuk-sibuknya berapa tahun belakang ini ngurus olahraga. Mungkin awalnya dari panjat tebing tadi. Basicnya panjat tebing. Sampai sekarang menjabat sebagai Ketua KONI Bangka Tengah, Pak. Iya, karena kan dulunya sekretaris di FPT Panjat Tebing Provinsi. Ya. Tapi karena saya masuk di Ketua KONI, jadi saya tidak menjabat lagi, kan tidak boleh. Oke. Sama-sama 2 cabang unsur dari olahraga menjabat hal yang sama. Iya. Oke. Berapa tahun sudah? Duh, kalau itu tahun. Berapa tahun berjalan gitu? Kalau 2 tahun, 3 tahun? Yang panjat tebing? Enggak, yang KONI. KONI hampir 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Bangka Tengah ya. 2 tahun setengah itu apa aja udah pencapaiannya? Kita kembali ke prestasi lah ya. Karena kalau kita berbicara KONI, rekodnya memang ke situ kan. Pasti targetnya prestasi. Gue bilang apapun hampir sama sih semua daerah. Ya. Alhamdulillah hitungannya yang paling buat saya agak terkesan karena 2 tahun itu sebenarnya olahraga ya masih tahap pembentukan lah. Pembentukan kalau bahasa olahraganya masih program umum. Yang pertama kami lolos PON itu termasuk atletnya banyak. Yang PON kemarin PON 2020 di Papua. Ya, kami ada 16 orang. Alhamdulillah hitungannya menyumbang atlet untuk menuju ke provinsi walaupun prestasinya Bangka Tengah
Itu cuma mampu menyumbang 2 medali perunggu dari Dua cabang perunggu. atletik. Hebat. Itu yang kedua, alhamdulillah dari cabur panjat tebing kami sudah hampir 2 tahun, 1 tahun lebih, belum sampai 2 tahun. Ada atlet 1 pelatnas Ya. dan itu sudah dipersiapkan untuk pra olimpiade. Pra Olimpiade. Ya, Waduh, dari Bangka Tengah tuh, Pak. Dari Kurau dan Dari Bangka Kurau. Tengah. Oh, Perempuan, jangan-jangan cewek. ada didik dari pertama kali. Tidak, karena ini sekarang baru SMA. Dia ini masuk pelatnasnya dari junior. Dari junior. Junior SKO, junior masuk. Alhamdulillah sekarang sudah masuk pelatnas untuk pra olimpiade. Nah, kan gini, kalau kita bicara olahraga ya, Ya, berarti kan akan ada sarana dan prasarana untuk menunjang atlet-atlet ini, Pak. pasti. Nah, di Bangka Tengah sendiri gimana? Apalagi terdampak efek pandemi COVID ini kan. Refocusing. Refocusing juga pindah sini anggaran potong sana potong sini kan. Iya, sebenarnya kita harus memaklumi ya, saya selaku ketua KONI itu memaklumi hal yang seperti itu. Balik kalau persoalan Sapras secara keseluruhan Bangka Tengah itu lengkap. Iya. Lengkap dalam arti yang pertama kan pernah jadi tuan rumah Poprov. Ya, Iya, betul, tuan betul. rumah Poprov kita paham lah berarti fasilitas lengkap. Yang paling susah yang namanya pandemi itu adalah menentukan kesejahteraan untuk atlet dan pelatih. Iya. Itu yang paling susah. Betul. Jadi jujur dari mulai saya terpilih dari 2020 Maret sampai 2021 dan sampai saat ini yang saya fokuskan jujur kesejahteraan atlet. Kesejahteraan. Iya, minimal kan seperti ini. Pada saat dulu ada edaran bahwa tidak boleh berkumpul, latihan pun tidak dibatasi. Betul. Jadi budak-budak kadang-kadang di rumah. Pada saat data saya lengkap bahwa atlet ini punya potensi, prestasi, alhamdulillah dari 2020 kami sudah mengumpulkan data dan sudah kami kasih insentif. Jadi pas nak lebaran dulu tuh ingat benar, alhamdulillah budak tuh pacak lebaran. Waduh. Berarti itu anggaran yang memang diupayakan oleh ketua KONI lah ya, teman-teman KONI di Bangka Tengah lah ya. Iya, benar. Tapi dengan satu catatan, datanya atlet. Datanya atlet. Iya, kan ada atlet kadang-kadang memang atlet yang ada atlet tapi sudah tidak mampu lagi untuk bukan tidak produktif tapi tidak mampu lagi untuk berkompetisi di tingkat Poprov, misalnya umurnya lah lebih. Jadi yang kami pakai ini adalah atlet aktif. Atlet aktif ya. Iya. Berarti yang usia yang usia produktif lah. Produktif, betul. Pak, saya heran Pak. Untuk menentukan olahraga itu kriterianya apa ya cabur? Soalnya kan gini, ada nggak misalnya kesenian kita atau giat olahraga asli bubble yang bisa kita up untuk masuk menjadi cabur gitu loh? Atau memang sudah ada? Kan sebenarnya KONI itu kalau kita bahas seperti apa ya, strukturalnya memang sudah dari pusat. Jadi ya sama lah misalnya panjat tebing anggota KONI, tapi secara struktural FPTI punya juga pengurus pusat. Jadi seperti itu. Kalau kita ngelihat bahwa anggaplah ada olahraga tradisional dari Bangka bisa nggak masuk anggota KONI. Aku rasa kalau di pusatnya ada, aku rasa mungkin bisa. Karena kami kadang-kadang nginduk ada aturan-aturan yang sudah ditetapkan anggota-anggota KONI. Karena kan banyak nih, ada juga kalau olahraga tradisional memang sudah punya komunitas sendiri sih. Punya ruang lingkup sendiri lah hitungannya. Kurang tahu sih apa namanya, tapi kita juga sudah ada kayaknya. Kayak kan banyak nih Bangka, apalagi Bangka kan kalau kita ngomong kecil dulu main gasing dulu kan. Main kelereng setal lah. Main setal. Sayangnya mungkin nggak bisa masuk ke KONI tapi memang ada paguyubannya ada gitu sendiri ada komunitas. Ya Pak, sisa berapa lagi? Hampir setahun lebih lah, kan 4 tahun nih periode. Oke. Iya. 4 tahun juga kita dengar ada kabar pengen maju di KONI provinsi. KONI provinsi Pak ya. Iya. Sedangkan di Bangka Tengah masih ada sisa nih, Iya. sisa 1 tahun lebih. Apa Apa motivasinya Pak sehingga pengen up? Iya, jadi gini, kalau bercerita dan saya harus jawab itu cepat, saya bilang pengabdian. Kenapa saya bilang? Pada saat saya di KONI Bangka Tengah, saya juga menjabat wakil sekretaris KONI provinsi. Pada saat wakil KONI provinsi, saya dikasih mandat untuk menjadi ketua Satgas Porwil. Jadi kan Porwil itu kayak model prapon. Jadi kalau kita nak menuju PON ini ada dulu tahapan kompetisi yang harus kita lewati. Salah satunya Porwil. Dan saya sebagai ketua satgasnya Porwil. Jadi pada saat itu alhamdulillah kami bisa mempertahankan Bangka Belitung bertahan di peringkat 5 se-Sumatera. Se-Sumatera. Iya, di Bengkulu kalau tidak salah.
Habis itu saya ditunjuk lagi menjadi ketua Peladap PON. Oke. Ketua Peladap PON. Memang kendalanya memang anggaran dalam arti ya pada saat penentuan. Jadi program tuh lah berjalan, tetapi tiba-tiba ada refocusing. Iya. Jadi anak-anak sudah pada TC terpusat. Refocusing akhirnya stop, kami balikin ke rumah. Covid lagi melonjak, tidak boleh berkumpul, jadi bubar. Jadi ya alhamdulillah prestasi masih dapat emas, ada beberapa perak juga dan perunggu. Masih dapat emas? Masih maksimal, dari emas itu dari Perbakin, dari Perbakin juga. Dari situlah saya bilang kemarin saya teknis. Kebijakan penuh ada di Ketua KONI dan itulah sudah maksimal Ketua KONI untuk melakukan. Ketua KONI yang sekarang. Yang provinsi? Ya, yang provinsi. Karena saya juga sebagai, ya namanya Pelada itu pasti teknis lah ya. Saya bilang, saya pengen mengembangkan itu. Dalam arti, saya punya program sendiri sebenarnya untuk menjadi ketua KONI provinsi ya salah satunya. Kalau pengen berprestasi ya program jangka panjang tuh harus dimulai. Betul, jangka panjang. Jangka panjang harus dimulai karena kita sama-sama orang Indonesia, potensi sama. Ya, yang jelasnya strategi, desain olahraganya seperti apa, dan kalau kita mulai, insya Allah aku rasa masih bisa bersaing untuk daerah yang lain. Bersaing banyak. Memang akan ada event loh, dalam waktu dekat atau kalau 2-3 tahun ke depan? Kalau tingkat provinsi, Poprov Bangka Barat itu arena provinsi. Habis itu Prapon, Kejurnas, dan Porwil itu tahun depan semua. Oke, nah sekarang misalnya gini nih. Ini kita tahu ada event nih. Nah, apa persiapan seandainya Bapak terpilih tuh? Dengan jangka waktu yang pendek nih. Ya, saya bilang kalau pemilihannya insya Allah ini Maret. Saya belum tahu kapan. Kasih jeda sebelum 100 hari saya sudah akan munculkan pendataan atlet untuk disiapkan TC berjalannya. Jadi bulan 6 targetku. Lah di atlet lah siap latihan, program malah muncul kita genjot 1 tahun lebih nih. Oke, 100 hari itu. Gitu. Kami catat nih. Catat. Kalau diundang lagi dimaki-maki gue. Jelas. Kalau 100 hari belum kita harus ke sini, Pak. Siap. Karena memang itu target karena itu kan kulakukan di Bangka Tengah nih. Jadi Poprov Kabupaten Bangka Barat ini kan hitungnya bulan 7 tahun depan. Saya Februari sudah fisik anak-anak saya sudah genjot semua, saya sudah kumpulkan. 1 tahun 7 bulan target saya program umum berjalan sampai ke tryout. Itu 1 tahun 7 bulan itu saya sudah mulai. Itu provinsi. Jadi aku bilang kalau kita mengejar target nasional ya harus mulai duluan. Ya itu kan apa ya namanya visi misi lah Pak ya. Impian kita lah. Tapi kalau saya bertanya misalnya apa sih hal dasar Pak yang memang membawa Bapak pengen maju nih ketua provinsi? Harus nih gitu loh. Kalaupun kita bicara teknisnya misalnya kita nggak tahu namanya takdir Pak ya. Nah yang penting semua kalau memang ada apa, ada saingan ya bersaing secara sehat ya. Sportivitas olahraga itu kan kalau kita berbicara, saya pernah ketemu tetua dia proses untuk apa menuju ketua KONI provinsi inilah. Atlet di bawah tuh berkeringat, pelatih berkeringat, masa kata milik ketua KONI tidak berkeringat? Oh iya. Jadi kita harus berkeringat. Harus ada dinamika lah Pak ya. Dinamika harus berjalan. Betul. Seperti kayak kemarin teman saya yang di Perlang tuh, Bung Vito juga ngambil formulir. Iya, benar. Jadi bebas Pak ya. Yang penting syarat dan kriteria terpenuhi. Dan dukungan. Iya, benar dukungan. Dukungan paling penting Pak ya. Iya, jadi dukungan itu kan 2 KONI 9 cabang minimal. 2 KONI 9 cabang untuk satu calon nih. Satu calon. Iya. Berarti memperebutkan berapa suara nih Pak? Kalau hitungannya sebenarnya kalau Pemprov plus KONI dan ada istilah Bafung itu, Bafung ada badan fungsional, ada Bakor Kopri, Baposi yang ada di Dispora, itu hampir 40-an lebih, tapi informasinya suara aktif itu 39. Oke. Jadi memang calon yang mencuat ini ada 2 Pak ya? Ada 2 tulisan ini. Kita coba undang juga Pak yang satunya Pak. Pasti harus. Biar ada pandangan dari sudut apa gitu kan, biar jadi pilihan juga kan. Benar. Alasan untuk memilih siapa yang pantas duduk. Siap. Gitu Pak. Terkait dengan cabur-cabur Pak, apa kira-kira visi Bapak untuk menghidupkan para cabur-cabur ini? Kalau visi sih saya selalu kan beberapa hari juga diundang beberapa media saya bilang saya harus berprestasi lebih baik dalam arti
pendataan dan perencanaan yang matang untuk menuju prestasi yang lebih gemilang. Itu target saya. Saya bilang kenapa dari mulai perencanaan semua satu harus direncanakan, mulai pendataan. Jadi seperti ini, kita ini punya 7 kabupaten kota. 7 kabupaten kota, atlet tersebar di 7 kabupaten kota. Kita harus data nih, kita harus punya data valid dalam arti, yuk kita gas budak yang punya potensi ini kita memang gaskan dulu. Seiring waktu ada istilah program grafiknya munculin. Mampu sudah. Kalau terkait anggaran gimana Pak? Ya suka tidak suka KONI itu selalu menginduk di APBD lah. Jadi sebenarnya sih siasat dan apalah aku bilang ya tinggal atau pandai-pandainya ketua nih untuk kalau kita berbicara dengan APBD gitu loh. Kalau pada saat di KONI kan memang ada unsur perencanaan juga bersama di dinas-dinas. Jadi hitungannya kalender apa yang kita kejar? Yang jelasnya yang namanya KONI itu, KONI kan induk olahraga pasti ada di bawah beberapa anggota KONI. Kita ngejar yang mana dulu nih? Kalau misalnya kerja nih habis ini kita semua Pemprov itu akan melaksanakan event yang namanya Porwil sama Kejurnas Prapon tahun depan. Sudah target awal itu. Tapi untuk menentukan itu kan kita harus punya atlet nih. Dan kita semata-mata bahwa kita kasih nih 60 juta, nih 100 juta, nih 50 juta. Enggak dong. Jadi kita hitungannya posisinya ya kita pada saat atletnya ada, proses pembinaan ada, sudah KONI melakukan sistem dan program berjalan untuk menuju itu. Berarti agar efektif lah Pak ya? Efektif. Karena memang dana hibah Pak ya kalau KONI. Dana hibah. Dan itu kan tergantung dari kekuatan anggaran APBD ya pasti. Jadi tidak serta-merta kejelok. Jadi setiap tahun bakal beda-beda gitu loh. Oke. Pak, terakhir apa saran-saran untuk atlet-atlet kita yang sekarang berdampak dengan COVID ini? Yang sekarang ya hitungannya. Kalau kita berbicara sekarang, kurasa COVID sudah mulai kendor. Betul. Event sudah mulai jalan. Ya kegiatan-kegiatan yang namanya berkerumun itu kurasa tidak terlalu dipersoalkan lagi selama itu masih jaga-jaga etika tentang kesehatan. Akan ada prokes lah ya. Iya, prokes. Sudah hitungannya saya berbicara selaku ketua KONI Bangka Tengah dulu nih. Hitungannya gini, kalau atlet saya di Kabupaten Bangka Tengah saya bilang jaga fisik, jaga kesehatan. Insya Allah bulan 6 kami akan luncurkan program kegiatan untuk menuju Poprov Bangka Tengah. Karena terakhir kami tes fisik semua atlet itu hampir 300 orang. Itu sudah kami akan munculkan datanya dan kami akan sebarkan kembali ke kawan-kawan kabupaten, pengkap-pengkap kabupaten yang berurusan dengan cabang olahraga. Udah kita bina sama-sama. Bina sama-sama dan kita buktikan. Dalam arti ya kita mampu untuk menuju Poprov Bangka Barat. Mantap, luar biasa. Oke, tetap di Plat BN.